Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Chasha Fadila. You can call me Kesha with study number 2541108, Class Management 25B. Here I will explain ilmu ekonomi makro. Baik, yang pertama itu adalah ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan sehingga pembahasannya tidak hanya melihat satu pelaku ekonomi, tetapi kondisi ekonomi suatu negara secara luas. Dalam ilmu ini dibahas berbagai hal penting seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Baik, yang selanjutnya ada pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dalam skala besar, seperti kondisi ekonomi suatu negara secara umum. Ekonomi makro membantu kita memahami bagaimana perekonomian berjalan, apa saja masalah yang muncul, dan bagaimana pemerintah berperan dalam mengatasi agar kondisi ekonomi tetap stabil. Adapun tujuan ekonomi makro, menjaga kestabilan ekonomi nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami ekonomi makro, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat agar aktivitas ekonomi berjalan lebih seimbang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi makro, mencakup berbagai aspek penting seperti pendapatan nasional, tingkat harga, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan neraca perdagangan. Semua hal tersebut saling berkaitan karena perubahan pada satu sektor dapat memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya ada masalah utama dalam ekonomi makro, umumnya berkaitan dengan inflasi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Masalah-masalah ini perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kemampuan negara dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, indikator ekonomi makro digunakan untuk melihat keadaan ekonomi suatu negara secara umum. Misalnya, produk domestik bruto atau PDB, pendapatan nasional, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan. Indikator ini penting karena dapat menjadi dasar dalam menilai apakah perekonomian sedang tumbuh, stabil, atau sedang mengalami gangguan. Adapun kebijakan ekonomi makro terdiri dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan lain yang bertujuan menjaga kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah melalui pajak dan belanja negara, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan kestabilan nilai uang. Nah, adapun contoh penerapan ekonomi makro dapat dilihat ketika pemerintah menurunkan pajak atau menambah belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta ketika bank sentral mengatur suku bunga untuk menekankan inflasi. Kebijakan seperti ini dibuat agar perekonomian tetap stabil, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Ekonomi makro sangat penting karena membahas kondisi perekonomian secara keseluruhan dan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan memahami ekonomi makro, kita bisa melihat bagaimana inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Thank you for attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.